Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan BMScom. Pada kesempatan kali ini kami akan rakit PC lagi ya. Untuk rakitan kali ini budgetnya di angka 1 jutaan. Jadi dengan budget 1 jutaan, kira-kira apa aja yang bakal didapat dan bagaimana performanya di tahun 2024. Jadi ikuti terus videonya ya. Untuk komponen yang pertama atau part yang pertama di sini ada motherboard ya. Ini saya dapatnya udah paketan plus prosesor sama fan. Ini motherboardnya ASRock H61 soket 1155. Untuk prosesornya sendiri saya udah dapat Core i5 3470 ya. Prosesor sejuta umat untuk seri gaming. Ya. Ini saya dapat di marketplace Facebook seharga 350 ribuan ini satu set. Satu set seperti ini 350 ribu. Jadi teman-teman kalau mau cari yang murah coba cari di marketplace Facebook. Tapi perlu diingat harga nggak mengikat ya, beda daerah juga mungkin harganya beda-beda. Bisa jadi teman-teman nanti dapatnya lebih murah. Yang kedua di sini ada RAM ya. RAM-nya di sini saya pakai 8 GB satu keping. Ini DDR3 ya masih. Saya pakai yang PC 12.800. Ini saya beli baru harganya 112 ribuan. Jadi teman-teman juga bisa cari, tapi mungkin harganya beda toko atau beda tempat berbeda pula ya. Tapi untuk yang ini saya dapatnya di harga 112 ribuan. Part selanjutnya di sini ada VGA card ya, atau graphic card atau GPU card. Ini saya pakai yang 2 GB DDR3 ya. Ini R7240 ya. Ini udah 2 GB tapi masih DDR3. Ini ada 3 slot. Dia dukung VGA, HDMI dan DVI ya. Untuk harganya sendiri ini variasi ya. Untuk yang barang ini saya dapat di harga 300 ribuan saja. Teman-teman juga nanti bisa cari di marketplace mana aja, di Facebook, Tokopedia, Shopee, di search. Emang harganya mulai 300 ribuan juga udah dapat ya untuk 2 GB DDR3. Di sini selanjutnya ada storage-nya ya. Ini storage atau penyimpanan saya pakai dual storage. Ini untuk yang pertama, untuk sistemnya saya pakai SSD dari RX7 dengan kapasitas 128 GB. Ini harga barunya di kisaran 165 sampai 167 ribuan lah ya, di bawah 170 ribu. Dan ini baru ya. Kenapa milih merek ini? Karena untuk daerah Tangerang yang dekat ini untuk kapasitas untuk SSD dengan harga murah meriah ya. Kalau kita budgetnya lebih mungkin kita bisa beli merek lain. Tapi karena budget kita terbatas ya merek ini udah oke lah. Untuk storage kedua atau untuk penyimpanannya di sini saya memakai hard disk dengan kapasitas 500 GB ya. Ini kita ambil dari brand Seagate, merek apa aja bebas, nggak mengikat. Yang penting disesuaikan dengan budget teman-teman ya. Untuk hard disk ini sendiri harganya cukup murah untuk bekasnya. Ini di kisaran 60 sampai 90 ribu ya. Jadi teman-teman tinggal search aja, cari yang termurah. Kebetulan untuk harddisk ini saya dapat di harga 69 ribuan saja. Lalu part selanjutnya di sini ada power supply. Untuk power supply saya memakai power supply kaleng ya, bawaan casing. Ini harganya juga cukup murah. Di Tokopedia teman-teman bisa cari harganya mulai 30 ribuan saja. Ini juga harganya 30 ribuan. Tapi saya cek masih oke lah. Oke. Part terakhir yang di sini ada casing ya.
Ini casingnya saya dapat dari Facebook, harganya 50 ribuan saja. Ini udah free DVD, tapi nggak tahu kondisinya normal atau enggaknya, nggak tahu. Dan juga sudah free 2 unit kabel SATA. Jadi untuk teman-teman, saran dari saya, kalau nyari casing itu, kalau casing-casing bekas mendingan nyari di marketplace Facebook ya. Kenapa? Karena casing itu lumayan berat. Jadi kalaupun nanti harganya murah, misalnya di Tokopedia, di Shopee, tapi ketemunya bisa lebih mahal. Kenapa? Karena ongkirnya mahal. Jadi mending cari di Facebook, COD-an, ketemuan, cocok, bayarin. Karena casing itu jarang masalah ya. Dia fisiknya aja udah buluk atau masih mulus gitu. Kalau fungsi dia jarang masalah. Oke. Selanjutnya setelah semuanya terkumpul, kita tinggal rakit part-part ini ke dalam casing itu ya. Jadi bagaimana rakitnya, saya rasa teman-teman juga udah banyak yang bisa karena udah sering nonton ya. Tapi tetap di sini kita kasih cara rakitnya juga, oke? Tetap ikuti terus videonya. Pertama-tama kita pasang dulu power supply-nya ya ke dalam casing. Untuk ngerakit sendiri dia nggak ada prosedur bakunya ya. Jadi teman-teman bebas mau masang mana dulu, atau power supply dulu, atau mainboard dulu, atau mana dulu, seenaknya aja. Jadi nggak ada prosedur baku. Yang penting pas, tepat, nggak salah gitu aja. Lanjut kita pasang back panel motherboardnya ya. Untuk back panel itu bawaan dari motherboard ya teman-teman ya, bukan bawaan dari casing. Jadi kalau teman-teman beli motherboard, usahakan tanyain back panelnya ada nggak. Emang kelihatannya sepele ya, tapi lumayan penting, karena kalau nggak dipasangin back panel hasilnya kurang bagus. Dilihat dari depan itu kayak bolong gitu ya. Selanjutnya kita tinggal pasang motherboardnya ya. Kita masukkan motherboardnya di casing, lalu biasanya saya pasang dulu nih konektor front panelnya biar lebih gampang sebelum dibaut. Jadi kalau butuh geser-gesernya itu lebih enak ya. Lanjut kita pasang baut di motherboard ke casingnya ya. Kita pasang semua bautnya. Lanjut kita pasang RAM-nya ya. Pasang juga VGA cardnya. Kita buka dulu nih, tutup belakang casingnya. Kalau masih rapat, oh itu udah ada, tinggal copot. Kita pasang VGA-nya. Jangan lupa dibaut lagi. Pasang juga pin powernya yang dari power supply ke mainboard.
24 pin plus 4 pinnya ya, di mainboard atau di motherboard dipasang. Lalu kita pasang storage-nya ya. Ini ada hard disk dulu kita pasang. Pasang juga kabel SATA-nya. Lalu SSD-nya juga kita pasang ya. Kita pasang dulu. Untuk casing ini belum ada tempat khusus buat SSD ya. Jadi seperti biasa, untuk kalau kita masang SSD di casing-casing lama, paling nanti kita double tip ya. Kita kasih lem tuh di sisi situ, lalu kita tempelin di casing biasanya ya. Oke. Dan inilah penampakan PC kita atau CPU kita setelah dirakit. Ini kabelnya teman-teman bisa rapihin ya, opsional aja. Kalau saya biasanya saya rapihin, cuma untuk video ini kita nggak rapihin ya. Ini penampakan dari depannya, masih lumayan bagus ya, casingnya juga nggak buluk-buluk amat. Oke, ini PC kita setelah dirakit udah saya installin juga. Ini speknya Core i5 3470 ya. Untuk prosesor ini dia punya speed di 3,2 GHz. Untuk TDP-nya 77 watt dan dia udah 4 core 4 thread. Udah cukup lah, mantep untuk budget minim. Prosesor ini udah mantep lah menurut saya. Ini RAM-nya 8 GB tadi ya. Untuk VGA-nya ini ada AMD R7 ya. Itu R7 series 2200 series. Dia 2 GB 128 bit, masih DDR3. Terus bagaimana performa PC kita yang ini? Kita coba yuk untuk beberapa game. Di game yang pertama ada Minecraft dengan setting grafiknya di Fabulous. Oke. Bagaimana hasilnya? Ini cukup nyaman ya. FPS-nya bagus. Di atas 80-an itu. Tembus 90-an juga. Lancar banget nih ya buat Minecraft. Game kedua di sini ada Left 4 Dead. Ini Left 4 Dead settingannya very high ya. Resolusinya, FPS-nya itu, waduh, mantep banget ini, nggak ada patah-patahnya, Itu FPS-nya di atas 70-an ya, nyampe 80. Untuk password juga masih bisa tembus 90. Ini ya, kemarin yang minta Left 4 Dead nih, tapi PC-nya 1 juta nih, lancar jaya ini, rekomen lah.
Game berikutnya ada Naruto Ultimate Ninja Storm 4 ya. Kita tes di game ini juga, oke. Nah, ini settingannya bawaan game ya. Kita nggak rubah apa-apa. Ini cukup lancar ya. Walaupun FPS-nya nggak nyampe 30-an, tapi dimaininya cukup lancar, nggak ada delay. Ini game Naruto ya, Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto ini. Jadi yang seri PS4 ini ya. FPS-nya 20-an tapi mainnya masih nyaman, enak, nggak delay. Selanjutnya ada game Valorant dengan settingannya 768p dan grafik modenya high semua ya. Ini tadi Valorantnya settingannya high ya, 768p high, dan nih teman-teman lihat FPS-nya di atas 100 ya. Mantep banget ini. Itu ngedropnya aja masih di atas 70 fps, itu masih nyaman banget, masih smooth, enak banget buat main Valorant. Selanjutnya ada Genshin Impact dengan settingannya resolusi 768p dan settingannya lowest ya. Itu yang paling kecil lah ya. Kita coba. Itu FPS-nya di 50-an ya. Untuk settingan lowest masih nyaman. Lancar, masih smooth. Selanjutnya ada Dota 2 dengan resolusi 768p dan settingannya fastest ya. Ini dapat di rata-rata 70-an fps itu. Lancar ya. Tapi mendingan settingannya low aja ya kalau spek ini, biar nggak patah-patah. Oke, kurang lebih demikian untuk rakitan kali ini. Sudah dicoba juga di beberapa game. Semoga bisa buat referensi teman-teman yang masih bingung mau ngerakit PC dengan budget 1 juta di tahun 2024. Untuk PC ini sendiri opsi upgrade-nya cukup banyak ya. Tadi RAM-nya masih 8 GB, masih kita up lagi tambah 8 sekeping jadi 16 GB. Prosesornya juga masih bisa up ke Core i7 atau ke Core i7 Gen 3. Power supply-nya juga bisa kita
up lagi ke yang lebih bagus, storage-nya juga kita bisa. Jadi untuk PC ini upgradable ya, atau masih bisa di-upgrade dan masih worth it di tahun 2024. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.